Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Mbah Gunawan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara crossover aktif dan juga crossover pasif ya. Dan di sini saya ada contoh untuk crossover aktifnya ya, tapi sayangnya untuk crossover pasifnya saya belum punya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, toh ini cuma seputar pembahasan aja, bukan video review ya. Oke, sebelum lebih jauh masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu fungsi crossover dalam sebuah audio system. Jadi fungsi crossover itu adalah untuk membagi karakter suara ya. Misalnya output low atau bass kita pakai speaker khusus untuk bass, bisa pakai woofer ataupun subwoofer ya. Kemudian untuk output middle atau suara tengah kita pakai speaker mid range, dan untuk output high tentu saja kita pakai sebuah speaker tweeter ya, yang memang khusus untuk memainkan nada high. Jadi crossover ini fungsinya seperti itu ya teman-teman, yaitu untuk membagi dan memisahkan antara nada low, mid, dan high untuk disesuaikan dengan karakter speaker yang kita gunakan. Oke, sekarang setelah kita tahu fungsinya, mari kita bahas mengenai perbedaannya ya. Yang pertama, untuk crossover aktif itu berupa rangkaian aktif yang membutuhkan daya listrik ya. Contohnya ya seperti kit ini ya. Tapi ini sebenarnya bukan murni crossover ya, karena kit yang saya pegang ini bisa juga difungsikan sebagai filter subwoofer. Jadi dalam satu kit ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai crossover aktif two way dan juga sebagai filter subwoofer. Jadi karena ini crossover two way, maka outputnya ada dua, yaitu untuk output low. Untuk output low ini ya, kemudian untuk output mid high ada di sini ya, sebelah sini. Kemudian untuk crossover pasif itu tidak membutuhkan daya listrik ya, rangkaiannya hanya berupa kapasitor nonpolar, dan juga biasanya ada gulungan kawat ya sebagai filter. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, berbeda dalam cara perakitannya ya. Untuk crossover aktif itu dipasang sebelum power amplifier ya, seperti ini dipasang sebagai preamp ya. Sedangkan untuk crossover pasif itu dipasang setelah output power amplifier. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga adalah untuk crossover pasif hasil output suaranya bersifat permanen ya, atau tetap, tidak bisa digeser-geser untuk frekuensinya. Berbeda dengan crossover aktif, untuk frekuensinya bisa dirubah dan digeser. Misalnya untuk bassnya mau yang empuk halus atau mau yang bassnya itu kasar ya, cenderung ke low mid. Kemudian untuk output midnya bisa dirubah karakternya, mau karakter mid yang cenderung agak ke arah mid bass atau dirubah ke arah ke mid high ya. Tapi untuk kit yang saya pegang ini adalah versi sederhana dari crossover aktif ya, sehingga tidak dilengkapi dengan pengaturan frekuensi, dan hanya ada potensio ya, volume gain, dan juga untuk volume low atau untuk subwoofernya ya. Tapi tentu saja karakter suara masih tetap bisa dirubah pada crossover pasif jika teman-teman menggunakan tone control atau parametrik ya. Tapi tentu untuk karakternya akan berubah semua karena posisinya yang dipasang setelah output power amplifier. Kemudian untuk perbedaan yang keempat, berbeda dalam pengaplikasiannya ya, untuk crossover aktif dan pasif, dimana untuk crossover aktif tiap outputnya itu membutuhkan sebuah power amplifier. Jadi seumpama crossover yang kita punya adalah crossover two way atau dua output yang seperti ini ya, untuk low dan mid high, maka kita butuh dua buah power mono. Kemudian jika kita punya crossover aktif three way yaitu low, mid, dan high, maka tentu saja kita butuh 3 buah power amplifier.
Ini tentu berbeda dengan crossover pasif ya, yang hanya membutuhkan satu buah power amplifier mono ya. Outputnya itu bisa dibagi 3, yaitu untuk output low atau bass, output middle atau vokal ya, dan output high untuk tweeter. Jadi intinya adalah untuk perbedaan mendasarnya ya dari crossover aktif dan crossover pasif itu ada pada letak pembagian karakter suaranya, dimana untuk crossover aktif memisahkan suara sebelum input power, dan untuk crossover pasif memisahkan karakter suara setelah output power amplifier. Jadi kesimpulannya ya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jika ingin hasil yang maksimal, tentu crossover aktif lebih superior daripada crossover pasif ya, karena pembagian suara terletak di level input, sehingga bisa disesuaikan juga dengan karakter power amplifiernya. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman pilih yang mana? Kalau menurut saya ya sesuaikan saja dengan budget masing-masing ya. Untuk output low ya, saya ambil output low ya. Jadi suara bassnya itu enggak bercampur dengan mid high ya, benar-benar anti bocor. Cuman ini untuk volume mid high ya, ini sebenarnya kebalik ya, harusnya kalau ke kanan kan dia membesarkan volumenya ya, tapi kalau ini kalau ke kanan, putar ke kanan, dia malah mengecilkan suara. Ini kebalik ini. Mungkin yang dulu ngedesain layout PCB nya itu ngantuk ya. Oke, kita pindah ke ini ya, untuk tes output mid high nya. Kita pindah ke output mid high. Duh, kok nggak masuk? Oh, kebalik tuh ya. Mana sih? Gini. Dia cuma mid high ya. Oke, begitu teman-teman ya, Josh untuk crossover two way ini ya. Oke teman-teman, saya kira udah lumayan jelas ya untuk pembahasan kali ini mengenai perbedaan dari crossover aktif dan juga crossover pasif. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.